Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita bertemu di pagi hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu yang tak ada berkesudahan. Bahkan tiada habis-habis rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Dan inilah yang memungkinkan kami ada. Karena itu kami mau menyambut hari ini dengan belajar lagi tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Yesus dan Bapa adalah satu. Nah saudara, kalimat apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah kalimat ini adalah kalimat yang dipahami oleh beberapa kalangan, ya bisa saja salah. Bahwa yang pertama, mereka katakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa karena itu dia tunduk kepada Bapa. Dikatakan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Jadi ayat itu mereka tafsirkan demikian. Yang kedua, bahwa Yesus itu bukan Allah tetapi yang didiami oleh Bapa. Dikatakan tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dan yang ketiga, bahwa Yesus itu hanya petugas atau pelaksana yang melakukan pekerjaan Bapa. Yang di dalam ayat itu dikatakan dialah, itulah Yesus yang melakukan pekerjaannya, itu pekerjaan Bapa. Jadi Yesus itu semacam pesuruhnya lah begitu. Nah, jika seperti ini dipahami, maka ini sangat keliru, akan sangat kacau balau dan bahkan sangat menyesatkan. Yang benarnya adalah bahwa kalimat yang dikatakan itu adalah pernyataan tentang hakikat Yesus dan Bapa adalah satu, adalah setara, adalah esa. Bukan Yesus lebih rendah dari Bapa. Kemudian juga bukan Bapa saja yang diam di dalam Yesus, tetapi Yesus juga diam di dalam Bapa. Ayat 10 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Jadi jelas di situ bukan hanya Bapa di dalam Yesus, tetapi Yesus juga di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Bahkan dalam Matius 11 ayat 27 Yesus berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kemudian kalimat itu juga bukan soal Yesus itu hanya pelaksana dari pekerjaannya Bapa, dengan kata lain hanya sebagai pesuruhnya Bapa, apalagi dikatakan Yesus itu bukan Tuhan dan juru selamat. Tentu itu salah total dan salah fatal. Kalimat apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya, hendak menjelaskan bahwa ini berbicara tentang kesatuan Bapa dan Anak dalam misinya, tujuannya, dan karyanya untuk menebus serta menyelamatkan manusia berdosa. Karena itu dalam konteks Yesus sebagai manusia, memang Yesus menjadi yang lebih rendah dari Bapa. Karena memang dalam ketaatan untuk melakukan akan firman, akan perintah, akan tugas. Dan itu Yesus sendiri katakan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Namun dengan Yesus menjadi manusia dan berkata demikian, itu bukan berarti secara struktural dan hierarki Yesus di bawah Bapa levelnya atau kelasnya, tidak. Nah, karena itu sebagaimana teguran Yesus kepada Filipus dalam nas bacaan kita tadi, demikian pula kita. Kata Yesus, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi ingat bahwa Yesus dan Bapa itu bukan menunjukkan tentang kelas, tingkat, hierarki atau struktur, tetapi itu menunjukkan tentang kesetaraan, kesehakikatan, dan esensi serta keesaannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberi kita hikmat kemampuan untuk memahami
dan terus hidup menyembahnya, dan dengan demikian kita dilayakan dan diperkenankannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur dan kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami agar supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi dan hidup untuk selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.